Namo Pensi Sija Monifo. Teman-teman, nah kali ini mau informasikan ya tentang petikan yang saya dapat dari ceramah ya Venerable Huang Cheng tentang Heart Sutra bagian pertama. Sutra hati ya, ini sangat penting ya dalam Buddhisme. Coba kita mulai sekarang pelajari. Sebelumnya sebagai pembukaannya dibacakan dulu ya. Prajnaparamita Hridaya Sutra itu istilahnya diterjemahkan ke Inggris jadi The Heart Sutra of Perfect Wisdom. Polo Mi Tuo Sin Jing istilahnya ya. Nah, mengapa sutra ini penting ya? Why is the Heart Sutra important in the studies of the Buddhist teaching ya? Nah, karena sutra hati ini merupakan istilahnya intinya atau summary-nya dari Diamond Sutra ya, Sutra Intan ya. The Diamond Sutra itu inti dari Mahaprajnaparamita Tapolo Jing ya istilahnya, Great Perfection of Wisdom Sutra, yang merupakan ya hampir ada 600 volume ya, buku lah, dan yang dipakai, bahkan yang sangat dipakai, dianggap paling perfect itu terjemahan dari Venerable Guanzang pada zaman dinasti Tang sekitar 640 AD ya, setelah Masehi, katakan sekitar 1400 tahun lalu ya. Jadi jika seseorang memahami ya secara komprehensif tentang Heart Sutra, dia akan memahami The Diamond Sutra ya, Tapora Jing itu ya, dan Mahaprajnaparamita Sutra, Tapora Jing itu loh ya. Nah, Guanzang ini istilah Venerable ya, Xuanzang ya, itu belajar di Nalanda Monastic Nalanda, yang akhirnya berubah jadi University Nalanda di India ya. Nah, sekitar 17 tahun ya. Saat waktu itu kan banyaklah yang datang ke sono, para biksu-biksu lah, pembina diri. Tapi banyak juga yang udah nggak pulang. Nah, dia sekitar menghabiskan waktu 17 tahun ya, untuk mendalaminya. Baik, padahal tidak paham bahasa Pali, bahasa Sanskerta maupun budayanya. Bahkan dia memfokuskan mempelajarinya. Akhirnya dianggap sebagai guru di Nalanda itu ya. Nah, dan dia bawa pulang ke China ya, padahal sendirian ya. Waktu dalam perjalanan istilahnya ke sana pun banyak tantangan lah ya. Itu bisa dilihat di biografinya ya. Nah, hampir 5 tahun lah katakannya dia untuk menerjemahkan. Nah, di sini kan dikatakan ada istilahnya prasna itu istilahnya supreme or unique understanding ya. Di situ ada chartnya bahwa Prajnaparamita itu berasal dari istilah kata pra ya, itu supreme atau unique, dan jna kan consciousness atau understanding. Nah, sedangkan paramita itu
Paramita bisa berarti perfection, kesempurnaan. And parama itu bisa istilahnya pantai seberang, dan ita tadi that which has, ya, sampai ke pantai seberang. So pengertian heart di sini dalam bahasa Sanskerta kan hidayah. Kalau umum Inggrisnya mind. Padahal punya 4 makna dari pengertian heart itu sendiri. Apakah itu secara physical heart, atau istilah jantung secara fisik, tapi atau sense centered consciousness, ya. Nah, ini sense centered consciousness ini sebenarnya Pancaskanda itu kan yang umum tahunya yen pisi sen itu kayak hidung, mata, hidung, telinga. Sesungguhnya ada yang 6 dalam konteks Buddhism, ya, seperti kita lihat, ya, 5 Pancaskanda dan tambah 1 yen pisi sen itu tambah 1 mind, itu pikiran. Nah, itu katakanlah panca indera yang ke-6, ya. Jadi segala hal, aktivitas apa semua itu termanifest, ya, yang masuk dalam istilah manas wijana. Baru masuk lagi ke-7, consciousness ke-7, yaitu ego consciousness, yaitu perfection atau manas jina ya, jiyana istilahnya, panca indera ke-6, yaitu kesadaran ego, persif, yang merupakan isinya yang merasakan kondisi baik itu secara subjektif, objektif, ya. Dan yang ke-8 adalah the edge consciousness, itu kayak semacam kesadaran ego lah, ya, yang timbul ketidaktahuan, ya, atau kesombongan, atau yang disebut seperti self arrogance, ya, bisa juga kecintaan kepada diri, self love, bisa juga self views, ya, pandangan pribadi, ya, macam-macam opini, atau itu berkontinuitas dan semua yang berawal dari yang 6 tadi, ya. Nah, dan berkaitan, berhubungan dengan panca indera ke-6 dan ke-8. Jadi berfungsi sebagai landasan lah, ya, yang berkelanjutan ke panca indera ke-6 dan berkoneksitas, ya, ke kesadaran ke-8, ya. Nah, yang keempat pemahamannya tentang heart di sini itu soul consciousness, yang istilahnya alaya, winyana. Itu katakanlah panca indera, ya, ke-8. Ya, ini merupakan akumulasi, ya, seseorang, baik itu yang masa lalu yang begitu, ya, tercipta karma semua, baik lewat pikiran, ucapan, tindakan, ya, yang menjadi yang baik masa lalu, sekarang, bahkan masa depan, yang menghasilkan, ya, kesadaran lainnya, ya. Nah, terus di situ dikatakan bahwa Nanjang tadi, ya, yang kaitan bahwa dalam uraian Master Kuan Sheng, ya, di situ dikatakan juga bahwa kita belajar prasna paramita, ya, bukan berarti saya berkati atau Buddha berkati, tapi kita harus memberkati diri kita, ya. Nah, jadi bukan one side blessing, ya, one side blessing, ya, artinya
Misalnya belajar Buddha minta perlindungan, Buddha bisa lindungi, Buddha bless. Enggak. Kita pelajari, kita pahami Heart Sutra, nanti kita bisa terbless oleh diri sendiri. So, we are the master of ourselves. Kita adalah Tuhan bagi kita sendiri. Nah, pengertian prajna pun sangat luas. Bukan seperti wisdom yang kita simple bilang kebijaksanaan. Itu masih limited wisdom. Ini hanya temporary lah, sementara. Wisdom yang dimaksudkan dalam Heart Sutra itu, makanya istilahnya Master Swan Sang tidak terjemahkan. Dia tetap memakai. Karena di luar wisdom atau kecerdasan intelek dunia lah, ya. Terus jadi kalau kita bisa memahami itu seperti prajna itu, maka bisa mencapai ke pantai seberang, yaitu nirwana atau nibbana. Ya, kalau yang wisdom atau kecerdasan dunia seperti para saintis, ya, dia bisa menciptakan bom. Ya, bahkan untuk mengoccupy, maksudnya untuk menduduki, untuk mencari kekuasaan, menjelajah, bahkan menghancurkan seperti kasus Hitler, begitu banyak. Karena itu bukan wisdom, itu juga efek dari yang itu, kesadaran, ya. Nah, itu bisa positif, bisa negatif. Nah, negatifnya itu seperti yang kasus Hitler, tapi yang positif katakan yang punya compassion, ya, punya belas kasihan, ya, nah, punya universal loving kindness, ya. Itu alasanlah membuat Xuanzang tidak terjemahkan istilah prajna itu, ya. Nah, terus sebagai akhirnya bisa dilihat juga bahwa sesungguhnya di dalam as consciousness itu kan ada awalnya kan, katakanlah panca skanda atau panca indera itu kan mata, kan melihat form, bentuk, ya kan. Nah, ears itu suara kan. Nah, sedangkan istilah noise, bau-bauan, tang, lidah itu taste, itu istilahnya kayak rasa, ya, dan body itu touch, ya. Nah, ini kan 5 skanda, ya kan, ditambah satu lagi yaitu mind, ya. Nah, jadi 6 ini disebut mano consciousness, ya. Nah, dari 5, 6 itu naik lagi, itu katakanlah kesadaran ke-6, ya. Kesadaran ke-7-nya seperti manas consciousness, dan baru alaya consciousness yang ke-8, ya. Jadi secara ringkas bisa dikasih gambaran seperti begini. Saya nanti lanjutkan.